Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Audit Sistem Kepastian Kualitas, di mana kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Silvana An-Nawai, sebagai pemateri 1. Yang kedua, Sriwan sebagai pemateri kedua. Yang ketiga, Veltin sebagai pemateri ketiga. Dan yang keempat, Irmayani sebagai pemateri keempat. Baik, langsung saja ke materi. Yang pertama yaitu pengertian audit sistem kepastian kualitas. Audit sistem kepastian kualitas adalah proses sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti objektif dan menilainya secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit yang telah dipenuhi. Audit ini dirancang untuk menilai aktivitas, praktik, atau kebijakan perusahaan untuk menentukan apakah perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan dalam operasinya. Peranan audit sistem kepastian kualitas. Audit sistem kepastian kualitas memiliki peranan penting dalam memberikan kepastian kualitas kepada pelanggan dan proses yang berlangsung dalam perusahaan. Berbagai pihak berkepentingan terhadap hasil audit sistem kepastian kualitas dengan berbagai kepentingan dan tujuannya. Pihak-pihak tersebut ada 5. Yang pertama, perusahaan manajemen puncak. Yang kedua, pelanggan. Yang ketiga, pemerintah. Yang keempat, asosiasi. Dan yang kelima, lembaga sertifikasi. Selanjutnya yaitu tentang tujuan audit sistem kepastian kualitas. Dalam pelaksanaan audit sistem kepastian menyatakan tujuan dari audit ini adalah yang pertama, menentukan ketidaksesuaian, yang kedua, menentukan efektivitas sistem kualitas, yang ketiga, memberikan peluang untuk perbaikan sistem, yang keempat, memenuhi persyaratan peraturan, yang kelima, memudahkan registrasi atau pendaftaran sistem kualitas. Yang keenam, menilai pemasok dan memverifikasi sistem kualitasnya. Yang ketujuh, menilai dan memverifikasi sistem kualitas perusahaan sendiri. Manfaat audit sistem kepastian kualitas. Yang pertama, membantu mengembangkan sistem manajemen kualitas terpadu yang efektif. Yang kedua, menyempurnakan proses pengambilan keputusan manajemen. Yang ketiga, membantu pengalokasian sumber daya secara optimal. Yang keempat, mencegah timbulnya masalah yang dapat mengganggu. Yang kelima, memungkinkan dilakukannya tindakan koreksi yang tepat waktu. Yang keenam, mengurangi biaya-biaya tambahan koreksi yang tepat waktu. Yang ketujuh, meningkatkan produktivitas. Dan yang kedelapan, meningkatkan kepuasan pelanggan dan pasar. Baik, selanjutnya meningkatkan nilai tambah organisasi melalui proses audit. Audit bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan terhadap sistem manajemen kualitas, yaitu yang pertama, sertifikasi organisasi melalui dengan menyediakan informasi kepada manajemen terkait dengan kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan strateginya. Berikut, dengan identifikasi permasalahan yang mana jika dapat memecahkan akan meningkatkan kinerja organisasi. Berikut, dengan identifikasi untuk peningkatan risiko yang mungkin terjadi. Yang kedua, pelanggan dengan meningkatkan kemampuan organisasi menyediakan produk yang sesuai dengan spesifikasi pelanggan. Yang ketiga, lembaga sertifikasi dengan meningkatkan ketiga pihak dalam proses sertifikasi. Yang berikut panduan umum audit sistem kepastian kualitas. Jika audit dilakukan sendiri oleh tim perusahaan, beberapa petunjuk berikut dapat membantu auditor dalam mengatasi kesulitan yang ditemukan dalam melakukan audit sistem kepastian kualitas. Yang pertama, pastikan bahwa audit berfokus pada penemuan fakta berkaitan dengan kelemahan yang masih terjadi dan peningkatan yang berkelanjutan. Yang kedua, audit seharusnya
digunakan sebagai alat organisasi secara luas dalam meningkatkan kualitas baik sistem, proses, maupun hasil yang telah ditetapkan. Yang ketiga, audit harus dipandang sebagai sesuatu yang relevan dan memberikan nilai baik bagi individu, manajer, maupun perusahaan secara keseluruhan. Yang keempat, audit seharusnya dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan kuesioner dan terhindar dari kesan mengadili dalam audit. Yang kelima, rencana audit seharusnya dipublikasikan untuk memungkinkan manajer merencanakan terlebih dahulu. Yang keenam, untuk memastikan konsistensi pendekatan, lebih baik menetapkan satu tim untuk mengaudit suatu area tertentu pada waktu tertentu. Baik, lanjut. 7. Mengangkat koordinator atau fasilitator audit yang tidak harus dijabat oleh staf penuh waktu. Mungkin tugas tersebut dapat ditangani oleh manajer kualitas. 8. Untuk menghindari pemborosan, audit harus direncanakan dengan baik. Usaha-usaha audit harus disusun dalam seperangkat tujuan audit dan bentuk tugas-tugas yang harus dilakukan oleh setiap anggota tim audit. 9. Pertimbangan kunci yang harus diperhatikan dalam memilih personalita audit seperti keterampilan. 10. Perlakuan audit sebagai aktivitas rutin yang berusaha melakukan berbagai gangguan yang terjadi. 11. Audit harus memiliki tujuan dan sasaran yang jelas. Lanjut, audit memberikan manfaat kepada 3 pihak kepentingan terhadap sistem manajemen kualitas, yaitu yang pertama, sertifikasi organisasi. Dengan menyediakan informasi kepada top manajemen berkaitan dengan kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan strategisnya. Mengidentifikasi permasalahan yang mana jika dapat dipecahkan akan meningkatkan kinerja organisasinya. Mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan resiko yang mungkin terjadi. Kedua, pelanggan. Dengan meningkatkan kemampuan organisasinya menyediakan produk yang sesuai dengan spesifikasi pelanggan. Ketiga, lembaga sertifikasi dengan meningkatkan kredibilitas ketiga pihak dalam proses sertifikasi.